Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Semoga selalu sehat dan selalu senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Elisa Permata Putri dari jurusan Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan materi aljabar. Dalam materi aljabar ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu yang pertama, bentuk dan unsur aljabar, yang kedua, operasi hitung pada aljabar, yang ketiga, pecahan dalam aljabar. Kali ini dalam video ini saya akan memilih dua subbab, yaitu yang pertama, bentuk dan unsur aljabar, yang kedua, operasi hitung pada bentuk aljabar. Operasi hitung ini terdiri dari penjumlahan dan pengurangan. Pada penjelasan materi kali ini terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami dan mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, menjelaskan mengenai bentuk aljabar. Yang ketiga, memahami penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Yang keempat, menjelaskan penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini menceritakan bahwa Harun dan Maira bertemu di toko buku. Harun berkata, "Maira, kelihatannya kamu membeli buku sangat banyak sekali." Maira menjawab, "Iya nih Harun, saya membeli 2 kardus dan 3 buku. Kalau kamu apa?" Lalu Harun menjawab, "Saya cuma membeli 5 buku saja, Maira." Maira menjawab lagi, "Oh iya, sampai jumpa lagi, Harun." Setelah memahami cerita antara Harun dan Maira yang bertemu di toko buku, maka kita mendapat informasi jika Harun membeli 5 buku, sedangkan Maira membeli 2 kardus dan 3 buku. Di sini kardusnya tidak tahu jumlahnya berapa. Sehingga secara matematis Harun membeli 5 buku ditulis dengan 5 karena jumlah bukunya sudah diketahui. Sedangkan Maira membeli 2 kardus dan 3 buku, maka 2x ditambah 3. Mengapa 2x? Karena jumlah buku yang berada di dalam kardus belum diketahui berapa jumlahnya. Sehingga x ini dinyatakan untuk banyaknya buku dalam kardus yang belum diketahui. Bentuk aljabar 2x ditambah 3, jika x sama dengan 10, maka 2x ditambah 3 sama dengan 2, x-nya kita ganti 10 ditambah 3. 2 dikali 10 ditambah 3 sama dengan 23. Jadi jumlah buku di dalam kardus adalah 23. Apabila x-nya kita ganti dengan 12, maka 2x ditambah 3, 2, x-nya kita ganti 12 ditambah 3, 2 dikali 12 ditambah 3 sama dengan 27. Jadi jumlah buku di dalam kardus adalah 27 dan seterusnya apabila x-nya diganti beberapa jumlah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyaknya buku dalam kardus tergantung dengan nilai x. Di sini terdapat 2x ditambah 3. 2 disebut dengan koefisien. Jika x disebut dengan variabel, sedangkan 3 disebut dengan konstanta. Di sini saya tuliskan the king. The king ini perlu diingat bahwa variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Sedangkan koefisien adalah nilai bilangan yang terletak di depan variabel. Untuk konstanta adalah bilangan yang tidak punya variabel. Selanjutnya, bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda penjumlahan dan tanda pengurangan disebut dengan suku. Disebut dengan apa? Disebut dengan suku. Perlu diingat, suku itu adalah bagian
aljabar yang dipisahkan dengan tanda pengurangan dan tanda penjumlahan. Di sini terdapat contoh 2x ditambah 3y dikurangi 5 terdiri dari 3 suku, yaitu 2x, 3y, dan 5. Suku pada aljabar terdapat 2, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis atau bukan sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat dari variabel yang sama. Nah, perhatikan, 3A dan 7A merupakan suku sejenis. Mengapa dikatakan suku sejenis? Karena variabelnya sama dan pangkatnya sama. Variabelnya apa? A sama A. Pangkatnya juga 1, sehingga termasuk suku sejenis. Sedangkan 2x dan 5y bukan suku sejenis. Mengapa bukan suku sejenis? Variabelnya aja sudah berbeda. Yang 2 adalah variabelnya x. Yang 5 variabelnya adalah y, sehingga tidak sejenis. Nah, setelah memahami subbab yang pertama, yaitu mengenai bentuk dan unsur aljabar, mari kita melanjutkan pada subbab yang kedua, yaitu operasi hitung pada aljabar. Operasi hitung pada aljabar kali ini yang saya bahas adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan, langkah pertama yaitu menyusun atau mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Lihat contoh soal. Sederhanakan bentuk 5A dikurangi 2B ditambah 6A ditambah 4B dikurangi 3C. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, tulis lagi soalnya. Soalnya tadi adalah 5A dikurangi 2B ditambah 6A ditambah 4B dikurangi 3C. Setelah itu, kelompokkan suku-suku sejenis seperti A dengan A, B dengan B, C sendiri karena di sini soalnya C tidak ada gandengannya atau berpasangan. Sehingga menjadi 5A ditambah 6A dikurangi 2B ditambah 4B dikurangi 3C. Setelah itu, masukkan koefisien di dalam kurung, lalu variabelnya. Sehingga menjadi dalam kurung 5 ditambah 6A ditambah dalam kurung negatif 2 ditambah 4B dikurangi 3C. Sehingga hasilnya 11A ditambah 2B dikurangi 3C. Yang kedua yaitu operasi pengurangan. Langkahnya seperti dengan operasi penjumlahan, yaitu melakukan operasi pengurangan pada suku-suku yang sejenis. Nah, ada contoh soal, kurangkan 9A dikurangi 3 dari 13A ditambah 7. Penyelesaiannya yaitu yang perlu diingat soalnya tadi, kurangkan 9A kurangi 3 dari 13A ditambah 7, sehingga 13A ditambah 7 dikurangi 9A kurangi 3. Nah, jadi dapat ditulis dalam kurung 13A ditambah 7 dikurangi dalam kurung 9A dikurangi 3. Maka setelah itu kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, yaitu di sini variabelnya cuma A, sehingga kelompokkan variabel A dengan variabel A. Sehingga diperoleh 13A dikurangi 9A ditambah 7 ditambah 3. 13A dikurangi 9A, 4A. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Sehingga hasil dari pengurangan tersebut adalah 4A ditambah 10. Sekian video pembelajaran pada materi aljabar untuk kelas 7 dalam subbab bentuk dan unsur aljabar dan operasi hitung pada aljabar. Untuk pecahan dalam bentuk aljabar pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya!